Salam damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta perlindungan Tuhan. Senang sekali saya Angelika Luciana dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini pada minggu ke-23, kita bersukacita karena telah hadir bersama kita Romo John Labatolok SDB yang biasa kerap kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo John. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo John, salam damai. Apa kabarnya hari ini, Romo? Salam damai, Mbak Lucy, dan juga para pendengar setia Oase Rohani Katolik. Kabar baik dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Romo. Romo ini penuh sukacita selalu menyalurkan cinta Tuhan untuk kita semua. Terima kasih ya Romo ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo John. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik hati kepada kami semua. Melalui sabda yang kami dengar pada hari ini, kami menyadari betapa lemahnya kehidupan kami sebagai orang-orang berdosa. Tapi Engkau senantiasa hadir dan menguatkan kami melalui rahmat pengampunan yang tiada hentinya Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami supaya membangun kesadaran dalam hidup kami untuk setia dalam kehidupan dan juga membangun pertobatan dalam hari-hari kehidupan kami sehingga kami semakin layak dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Kalian telah menerima Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Dia. Hendaklah kalian berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika di antara kalian ada perselisihan, apakah salah satu pihak sampai hati mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kalian bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kalian sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kalian bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Meskipun demikian, jika kalian harus mengurus perkara-perkara biasa, urusan itu kalian serahkan kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk membuat kalian malu. Tidak adakah di antaramu seorang yang berhikmat yang dapat mengurus perkara saudaranya? Adakah saudara yang satu menuntut keadilan terhadap saudara yang lain, justru pada saat orang tidak beriman? Adanya perkara di antaramu saja, antara seorang saudara terhadap saudara yang lain, telah merupakan kekalahan bagimu.
Mengapa kalian tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kalian tidak lebih suka dirugikan? Sebaliknya, kalian sendiri melakukan ketidakadilan. Kalian sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kalian lakukan terhadap saudara-saudaramu sendiri. Atau tidak tahukah kalian bahwa orang-orang yang tidak adil akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kalian dahulu demikianlah adanya. Tetapi kalian telah memberi dirimu disucikan. Kalian telah dikuduskan. Kalian telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaat orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian telah kupilih dari dunia dan kutetapkan agar pergi dan berbuah dan buahmu itu tinggal tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus
turun bersama-sama dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dan dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha untuk menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo John, dari bacaan hari ini ada hikmat dan sukacita apa? Ya, Mbak Luciana yang saya kasihi dan juga para pemirsa, salam jumpa lagi ya. Ya, Romo. Bacaan-bacaan kitab suci, bacaan liturgi yang kita dengar hari ini memang sangat menarik. Ya, tapi keras juga ya, Romo ya? Iya. Di bacaan pertama, kita mendengar Santo Paulus memberikan wejangan sekaligus teguran yang cukup keras kepada jemaat di Korintus. Kita tahu bahwa Santo Paulus, kalau kita membaca Kisah Para Rasul, dia melakukan perjalanan misioner sebanyak 3 kali. Dan Santo Paulus dalam perjalanan misioner yang kedua, itu dia singgah di Korintus. Dan dia memulai kehadiran gereja di Korintus, dan dia tinggal di sana selama lebih kurang 18 bulan. Ya. Dan pekerjaannya adalah dia tinggal di situ, berusaha untuk hidup mandiri, tapi sambil membantu orang-orang saat itu supaya mereka bisa percaya pada Kristus. Namun tidaklah mudah. Ya. Paulus berhadapan dengan orang-orang di Korintus yang punya banyak sekali persoalan. Persoalan-persoalan yang kita temukan dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus, seperti juga yang hari ini kita dengar, misalnya masalah imoralitas dalam kehidupan seksual. Wah, itu yang menjadi seperti duri, ya, karena Paulus mewartakan Injil kepada mereka, tapi yang dia temukan adalah ternyata di dalam tubuh jemaat ada begitu banyak kekurangan. Kekurangan lain yang Paulus temukan adalah kalau ada sesuatu yang terjadi di antara mereka, mereka biasanya bawa ke ranah hukum. Dan mereka bukan mencari orang-orang yang seiman, tapi justru mencari orang-orang yang tidak seiman. Maka Paulus, ya tadi sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama, dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang retoris untuk mengungkapkan kekesalannya juga sih, ya kekesalannya, kekecewaannya. Kok Injil yang diwartakan begitu bagus dan sudah diterima, kok kenapa kalau ada suatu persoalan bukannya diselesaikan secara kekeluargaan atau sebagai sesama jemaat, tapi kok dibawa ke ranah hukum dan bersama orang-orang yang tidak seiman, orang-orang yang dikatakan orang-orang Romawi seperti itu ya. Dan juga persoalan-persoalan lain yang membuat Paulus benar-benar kecewa dengan orang-orang di Korintus. Namun demikian, di balik rasa kekecewaan yang dia alami, dia juga tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Kesadaran yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus adalah, okelah, kita ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang berdosa, tapi kita semua itu dikuatkan, disucikan oleh Kristus sendiri. Jadi di balik kelemahan-kelemahan itu, ya, Paulus tidak terus membicarakan kelemahan-kelemahan mereka, tapi justru dia memberikan wejangan-wejangan dan berusaha menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Pada bagian terakhir dari bacaan
pertama tadi, Paulus juga mengungkapkan dosa-dosa yang nyata dalam tubuh jemaat di Korintus. Tadi kita mendengar dosa-dosa yang memang ada dari zaman dulu sampai zaman ini, ya. Misalnya ketika dia mengatakan tentang orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir atau pelit, pemabuk, pemfitnah, penipu. Mereka itu tidak akan mendapat tempat yang layak di dalam kerajaan surga. Meskipun kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Rahim. Tapi cara mengedukasi orang-orang di Korintus adalah menyadarkan mereka, ini loh sisi gelap, inilah titik-titik kelemahanmu, maka dengan mengungkapkan hal-hal seperti ini secara publik, diusahakan supaya orang-orang itu bisa sadar untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi kita melihat bahwa Santo Paulus hadir sebagai seorang pemimpin jemaat, apalagi dia yang dalam perjalanan misioner kedua ini berusaha supaya Injil itu betul-betul menjadi kabar sukacita yang berakar di dalam tubuh jemaat di Korintus. Dan apapun kelemahan mereka tidak harus menjadi kelemahan selama-lamanya. Tapi dengan wejangan-wejangan itu diharapkan mereka bisa berubah atau mereka bisa keluar dari genggaman dosa yang mereka miliki untuk menjadi orang-orang yang bebas, orang-orang merdeka, tentu saja merdeka dari dosa-dosa yang pada bagian terakhir disebutkan dalam surat kepada jemaat di Korintus ini. Iya, jadi berarti mereka punya iman, tapi mereka tidak bertobat, ya? Iya, satu hal yang patut untuk diberi jempol pada mereka adalah Paulus pasti melihat mereka ketika dia dalam perjalanan misioner kedua dan hadir di Korintus, dia mengenal mereka, tahu bahwa Injil itu bisa diterima oleh mereka. Itu aspek positif dalam tubuh jemaat di Korintus. Hanya saja kelemahan-kelemahan tadi, seperti yang dibicarakan pada bagian terakhir dari bacaan pertama, ya, hal-hal yang memang boleh dikatakan sangat jelek, ya. Imoralitas dalam kehidupan seksual mereka, kemudian mereka tidak, kalau ada sesuatu yang terjadi kenapa tidak saling memberi koreksi persaudaraan dalam konteks persaudaraan sejati, ya kasih teguran lah. Ya. Tapi kok kenapa harus bawa ke ranah hukum dan memalukan teman dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itulah yang boleh dikatakan, tadi saya katakan itu menjadi duri yang dialami oleh Paulus di Korintus itu. Tapi Robo John, kalau boleh saya berpendapat, itu pun terjadi di sekarang ini. Pasti ada beberapa kan, kita juga mengalami begitu. Sekarang dengan Robo John ungkapkan bahwa berita Paulus mengatakan hal itu kepada jemaat Korintus, sama seperti Romo juga mengatakan kepada kita. Sekarang adalah kuncinya kita harus bertobat, ya Romo, ya. Mengimani Tuhan sepenuhnya. Iya, kita memang mengimani Tuhan. Tapi itulah, seperti umat di Korintus, ya, maka perlu Paulus yang tidak berhenti untuk memberikan kesadaran atau memberikan penyadaran kepada jemaat. Ya. Dalam hari ini, para pemimpin umat, ya, para gembala, dan para agen pastoral untuk tidak berhenti tapi terus-menerus menyuarakan suara kenabian untuk sebuah transformasi, sebuah perubahan mentalitas di dalam gereja. Ya. Karena itu Paulus tidak malu-malu untuk mengungkapkan dosa-dosa yang nyata loh. Ya, tadi yang kita dengar seperti orang-orang pelit, ya, orang-orang pemabuk, orang pemfitnah, penipu, penyembah berhala, pencuri. Wah, semua itu, seorang kalau dikatakan kamu penipu, itu memang menyakitkan. Orang bisa luka batin. Betul. Atau pada zaman ini, ketika kita omong tentang orang yang hidup berzina, itu kan orang merasa bisa terluka, ya. Iya. Apalagi dengan adat ketimuran kita.
Atau tadi misalnya ketika Paulus juga ini menjadi satu fenomena yang dikritik keras oleh Paulus pada zaman itu adalah orang-orang banci dan juga orang-orang pemburit. Mereka yang itu zaman itu, pada zaman ini mungkin ketika kita berhadapan dengan orang-orang LGBTQ, ya, itu yang kalau Paus Fransiskus mengatakan, ya karena mereka itu manusia, kita terus menghormati mereka, mencintai mereka. Tapi sikap dosa mereka tentu kita tidak kompromi dengan mereka. Betul, iya. Jadi tetap ada norma kebenarannya dan sisi gerejanya baiknya. Ya, kita harus membawa mereka kepada Kristus. Iya, betul. Mengembalikan ke jalan sebenarnya. Kalau kita dengar apa yang Paus Fransiskus ajaran kepada kita, lihatlah dia adalah manusia. Dia adalah sesama. Maka tugas kita adalah menaruh kasih dan kebaikan kepada orang itu. Betul. Tapi mengembalikannya lagi ke jalan yang benar ya Romo ya. Sebagai umat beriman. Ya, dan ini menjadi spirit dari Paulus. Betul. Dan dengan meskipun itu sebagai duri, tapi dia berusaha sampai membawa mereka kembali ke jalan. Iya. Gitu. Romo John, ini menarik sekali. Tapi kita aja akan rehat sejenak ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo John. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali lagi bersama Romo John Labatolog SDB dan saya, Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo John, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Tadi Romo ungkapkan begitu luar biasa dari bacaan pertama. Dan implementasi iman apa yang kita bisa lakukan. Dan juga menyambung dengan bacaan Injil, Romo. Ya, hal yang menarik dari Santo Paulus adalah ketika dia melihat kelemahan-kelemahan dalam tubuh jemaat di Korintus, tapi dia masih punya satu harapan. Harapan adalah bahwa orang-orang juga masih punya iman kepada Tuhan. Maka di balik kelemahan-kelemahan mereka itu, imanlah yang bisa menyelamatkan mereka. Gitu. Dan tentu saja ini butuh proses kerjasama dari pihak Tuhan dan pihak manusia. Ya, betul. Maka kalau dalam bacaan pertama kita lihat bagaimana Paulus dan teman-temannya itu mau supaya gereja di Korintus itu betul-betul menjadi sebuah gereja yang berpegang teguh pada Kristus sendiri. Ya. Demikian juga kita coba lihat dalam bacaan Injil tadi. Ada hal-hal yang menarik yang membuat kita melihat kenapa gereja itu begitu utuh dan kuat. Tuhan Yesus itu ketika melakukan tanda-tanda tertentu, dia tidak berhenti pada tanda itu. Tapi dia selalu menggunakan waktu-waktu tertentu untuk bersyukur kepada Bapa di surga. Tadi misalnya kita mendengar dalam bacaan Injil, setelah Yesus melakukan begitu banyak aktivitas, dia mendaki bukit, dan di tempat itu dia sendirian, dan semalam-malaman dia berdoa. Dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan, aku dan Bapa itu satu. Iya. Persekutuan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu diwujudkan oleh Yesus ketika dia sendirian dan berdialog dengan Bapa dalam roh. Dan ini bukan dalam waktu yang singkat. Semalam-malaman dia ada di sana. Kenapa? Karena Yesus punya tugas yang lain. Tugas yang adalah Yesus membutuhkan manusia. Karena itu, dia sudah melakukan karya-karya besar. Tanda-tanda. Dia mengajar dan membuat tanda-tanda. Kalau tidak ada orang yang melanjutkannya, maka dengan sendirinya bisa hilang. Betul. Maka Tuhan membutuhkan manusia untuk bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu.
Maka dia lalu, tadi Panggil kita dengar, murid-muridnya. dia panggil murid-muridnya. Ya. Dari banyak orang yang ikut Yesus, dia pilih hanya 12 yang dia tentukan mereka sebagai rasul atau utusan. Dan tadi kita mendengar nama-nama mereka itu, yang kita semua sudah kenal. Pertanyaannya begini, apakah ke-12 orang itu adalah orang-orang hebat yang dipilih oleh Yesus? Ya, dari banyak orang yang ikut Yesus, dia hanya pilih 12 dan pasti mereka adalah orang-orang hebat. Apakah orang-orang hebat itu tidak luput dari kelemahan-kelemahan mereka? Penuh dengan kelemahan. Ya. Petrus atau Simon, ya, Simon Petrus kita kenal. Dia yang menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Dia yang seperti air di daun talas. Ya, bisa berubah-ubah pikirannya. Ya, itulah Simon Petrus. Tapi Yesus bisa memilih dia menjadi pimpinan untuk para rasul. Menjadi wadas yang kuat, kokoh untuk jemaat atau untuk gereja Kristus. Orang seperti anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Ini dua pribadi yang dipilih oleh Yesus, kakak beradik ini. Apakah mereka orang-orang hebat? Iya, orang-orang hebat. Tapi punya titik kelemahan. Apa? Orang penuh dengan ambisi. Sampai-sampai ibunya datang kepada Yesus dan mengatakan, Guru, kalau suatu saat kalau sudah jadi orang besar, anak-anak saya ini satu di samping kiri, satu di samping kanan. Kenapa ibunya bisa minta pada Yesus seperti itu? Karena dia tahu anak-anaknya punya potensi, tapi juga punya ambisi tertentu dalam hidupnya. Hidup manusia memang harus punya ambisi. Ya. Orang lain seperti Thomas. Waduh, Thomas sangat pintar, cerdas. Karena itu dia itu tidak bisa digoyang. Ya, makanya harus melihat baru percaya. Iya, maka dikatakan Thomas yang kurang percaya. Bukan karena dia lemot, tidak. Bukan. Tapi dia benar-benar seorang yang sangat cerdas. Ya. Atau orang seperti Simon orang Selot. Ya. Orang rasul-rasul seperti ini mereka punya hidden agenda. Kalau Yesus jadi big boss nanti, kita jadi panglima militer seperti itu. Jadi ada agenda tersembunyi supaya bisa mengusir orang-orang Romawi di Palestina pada saat itu. Dan satu lagi adalah misalnya Matius, ya, pemungut cukai. Wah, itu penuh dengan kelemahan, tapi dipilih oleh Yesus. Dan yang terakhir misalnya Yudas Iskariot. Tahu bahwa ini, ya, dan Yudas Iskariot itu berasal dari tempat yang lebih jauh. Yesus memilih dia jadi bendahara. Pikirnya bahwa, wah, kalau sama-sama orang Galilea, duitnya bisa cepat habis. Ternyata lebih parah. Gurunya saja dia jual untuk mendapat uang. Itu. Jadi mereka penuh dengan kelemahan. Tapi Tuhan memilih mereka untuk melihat bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Dan Tuhan bisa menjadikan mereka untuk bisa mengasihi orang-orang yang lain. Itu. Jadi mereka-mereka ini akhirnya menjadi tiang penyangga gereja yang sangat kokoh. Dan gereja bisa berdiri sampai sekarang karena ada para rasul itu. Ya, itu. Lalu kita juga mendengar bahwa di samping dia berdoa untuk memilih para rasul yang akan dia utus untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaannya, dia juga melakukan tanda-tanda. Banyak orang itu dari berbagai macam penjuru, dari Yerusalem, dari Galilea, bahkan di luar komunitas Yahudi, yaitu di Tirus dan Sidon, itu berdatangan. Mereka datang ingin dengar pewartaan dari Yesus. Pingin supaya yang sakit itu bisa disembuhkan. Pingin supaya orang-orang yang kerasukan roh jahat bisa menjadi sembuh. Sehat normal. Jadi semua datang, dan yang luar biasa dari Yesus adalah dia menunjukkan kuasanya. Dialah Tuhan bagi segala-galanya. Maka sakit penyakit apapun Yesus sembuhkan. Bahkan dia menunjukkan kuasanya dengan keluar dari tubuhnya energi yang bisa menyembuhkan begitu banyak orang. Jadi lihatlah bahwa
Injil sangat kaya makna untuk kita semua. Tuhan begitu mengasihi manusia, maka kasih itu harus berlanjut dengan memilih para rasul. Dan para rasul itu harus berkarya seperti yang Yesus kerjakan untuk mewartakan Injil, untuk menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang-orang yang kerasukan setan, dan itulah yang menjadi misi sepanjang zaman. Kalau kita sampai saat ini masih kenal yang namanya orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, mereka-mereka itu adalah gambaran Injil masa kini yang terungkap dalam Injil yang kita dengar hari ini. Iya. Dan kitalah merupakan perpanjangan tangannya Tuhan untuk mereka, ya Romo ya? Betul. Atau bisa dikatakan Tuhan membutuhkan kita saat ini untuk terus-menerus bekerja bagi Dia. Iya. Tadi Romo mengungkapkan, saya sangat tersentuh dengan mengungkapkan masing-masing kelemahan dari rasul yang dipilih. Saya jadi berpikir, kalau Tuhan memilih saya pun dengan segala kelemahan kekurangan saya, tapi Tuhan pasti cukupkan dengan kekuatannya Dia ya untuk membantu mewartakan Injil kepada semua. Iya, orang-orang kudus ya adalah orang-orang yang juga pernah mengalami hidup dalam dosa. Nah, kita mengenal Santo Agustinus yang kita baru dirayakan bulan Agustus kemarin lalu ya. Jadi kita melihat, wah ini orang yang hidup dalam kegelapan, tapi Tuhan menjadikan dia orang kudus yang hebat sekali. Banyak orang kudus itu pernah hidup dalam kegelapan. Santo Paulus juga mengalami seperti itu. Betul. Ya, entah Paulus dalam kitab suci atau Agustinus, mereka pernah mengalami, tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Bahkan menjadikan mereka menguduskan orang-orang yang lain. Iya. Jadi para rasul ini adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahannya. Petrus tadi disebutkan penuh dengan kelemahan. Ya, anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, Thomas, ya, kemudian Matius pemungut cukai. Mereka ini penuh dengan kelemahan, tapi Tuhan menguatkan mereka dan bahkan menjadikan mereka untuk bisa kuat dan menguduskan orang-orang yang lain. Iya. Maka Tuhan juga melakukan yang sama kepada kita. Betul. Apakah kami yang mengikuti panggilan khusus sebagai imam, biarawan, dan biarawati itu adalah orang-orang yang sempurna? Tidak. Kami juga adalah orang-orang yang tidak sempurna, tapi berusaha untuk menjawab panggilan Tuhan supaya kami berusaha menyempurnakan diri kami dengan rahmat Tuhan, dan dengan sendirinya kami juga akan menyempurnakan sesama yang lain. Iya, betul. Luar biasa. Semoga pada hari ini kita semua yang mendengarkan disempurnakan oleh rahmat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baiknya di dunia ya Romo ya. Terima kasih Romo John buat kebersamaannya pada hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini, saya Angelika Luciana dan Romo John Labatolog SDB mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo John. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, sabda-Mu adalah pelita bagi langkah kaki kami. Hari ini dengan sabda yang kami dengar dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, benar-benar membuka pikiran kami untuk hidup sebagai anak-anak terang. Kami menyadari titik-titik kelemahan, sisi-sisi gelap sebagaimana dialami oleh jemaat di Korintus dan juga para rasul terpilih. Tetapi kami tetap percaya Engkau Allah yang maha baik, Allah yang suka mengampuni, yang tidak mengingat-ingat kesalahan kami, dan mau menjadikan kami sebagai orang-orang yang layak di hadirat-Mu. Semoga dengan sabda-Mu itu membuat kami menjadi baru hari demi hari, dan kami juga bisa menguatkan dan menguduskan sesama kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tetaplah menjadi orang baik sampai kita menjadi kabar baik. Salam damai untuk semuanya. Terima kasih Romo Ya, John. sama-sama.